Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliana Indah Fitri, NIM 2041810020, Prodi Teknologi Industri Pertanian Universitas Internasional Semen Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai perancangan dan pengembangan produk nastar selai jagung. Latar belakang. Era globalisasi menyebabkan efek persaingan semakin kompetitif baik secara nasional maupun internasional. Pesaing selalu melakukan yang terbaik untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Mereka juga berusaha membuat produk yang lebih baik dari produk pesaing. Salah satu cara untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan melakukan pengembangan produk, yaitu memperbaiki, meningkatkan, dan juga menghasilkan produk baru selain produk pesaing atau produk yang telah ada. Pengembangan produk pada dasarnya adalah usaha yang dilakukan secara sadar dengan rencana untuk meningkatkan produk yang ada dan memperbaiki produk yang telah ada. Kita juga harus mampu mengelolanya dalam menghadapi perubahan selera, teknologi, dan juga persaingan yang ketat agar dapat memenuhi permintaan pasar dengan produk kita. Karena kebanyakan konsumen sekarang cenderung mencari produk baru di pasaran untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. Jagung merupakan salah satu biji-bijian yang memiliki nilai strategis, nilai ekonomi, dan menjadi peluang pertumbuhan karena posisinya sebagai sumber utama karbohidrat dan protein setelah beras. Menurut data Badan Pusat Statistik pada tahun 2017 bahwa produksi jagung pada tahun 2016 yaitu sebanyak 454.782 ton per tahun. Permintaan jagung meningkat setiap tahunnya seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan juga industri. Jagung ini juga banyak diproduksi oleh industri karena hampir setiap bagiannya dapat dimanfaatkan seperti dari daun, batang, dan juga buahnya. Namun jagung ini pemanfaatannya masih kurang sehingga perlu dilakukan pengembangan produk agar dapat meningkatkan perekonomian masyarakat atau dapat meningkatkan nilai jual jagung. Nastar merupakan kue kering yang banyak disukai masyarakat karena cara pembuatannya cukup mudah dan bahan-bahannya juga mudah untuk didapatkan. Selama ini produk nastar yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat berisi selai nanas. Namun ketersediaan nanas tidak selalu ada, sehingga untuk mengatasi hal tersebut dapat digunakan jagung yang jumlah produksinya cukup banyak dan dapat digunakan sebagai alternatif untuk dijadikan selai jagung yang dapat dikembangkan lagi menjadi nastar selai jagung. Tujuan dan manfaat. Yang pertama yaitu memperpanjang umur simpan selai jagung, yang kedua sebagai pengganti bahan selai nanas, yang ketiga menciptakan inovasi baru, yang keempat meningkatkan nilai jual produk. Pohon industri jagung, yang pertama daun yang dapat digunakan sebagai pakan ternak, kulit klobot dapat digunakan sebagai pembungkus makanan, tongkol jagung dapat digunakan sebagai pakan ternak dan bioetanol atau biokar. Kemudian jagung pipilan ini dapat dimanfaatkan sebagai selai jagung yang kemudian dapat dikembangkan lagi menjadi nastar selai jagung dan juga pastry. Kemudian ada rambut jagung dan selanjutnya yang terakhir ada batang yang dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak dan juga kompos. Nastar selai jagung. Pembuatan nastar selai jagung ini bahan-bahannya yaitu ada tepung terigu, tepung maizena, gula halus, butter, garam, kuning telur, dan juga susu bubuk. Untuk dapat menghasilkan nastar dengan bentuk yang baik, dapat dilakukan pengadukan, pembentukan adonan, pengisian selai ke dalam adonan, pengolesan pada permukaan, dan pengovenan sampai nastar matang. Kemudian ada teknologi proses selai. Teknologi proses pembuatan selai yaitu ada penimbangan yang bertujuan untuk mengetahui ukuran bahan baku, kemudian ada penggilingan yang dapat digunakan untuk menghasilkan ukuran yang lebih kecil. Jadi jagung ini nanti akan digiling agar lebih halus.
Kemudian ada alat pemasakan untuk pembuatan produk selai agar mendapatkan selai yang berbentuk gel dan memiliki cita rasa yang enak. Kemudian teknologi proses pembuatan nastar itu ada dua, yaitu ada proses mixer yang bertujuan untuk mencampur semua bahan agar rata dan menghasilkan adonan yang sesuai. Ada pengovenan yang bertujuan untuk membuat adonan agar matang dengan sempurna dan siap untuk dimakan. Kemudian ada kelebihan dan kelemahan nastar dan kue pastry. Kelebihan nastar selai jagung yaitu harga yang relatif murah, memiliki nilai gizi yang cukup. Kemudian kelemahan nastar ini belum banyak dipasarkan. Kelebihan dan kelemahan produk pesaing. Yang pertama, ada rasa yang diciptakan kurang menyatu dengan isian. Kemudian umur simpan produk yang relatif singkat. Kemudian belum terdapat pengembangan produk nastar sehingga peluang pasarnya cukup besar. Kemudian pengemasan yang ditumpuk terlalu rapat sehingga produk banyak yang rusak. Inovasi produk, yaitu ada ukuran kemasan, jenis kemasan. Kemasan ini ada dua, yaitu ada kemasan plastik dan juga kemasan box. Kemudian desain kemasan ini dibuat semenarik mungkin dengan atribut seperti merek, logo, neto, dan juga komposisi. Kemudian ada variasi bentuk. Bentuk nastar ini dapat dibentuk seperti bentuk jagung. Kemudian mutu produk. Mutu produk ini akan selalu dijaga baik dari segi bahan baku sampai produk jadi. Hasil kuesioner. Dari hasil kuesioner yang telah dilakukan, yaitu inovasi produk nastar dan kue pastry, banyak yang lebih memilih nastar selai jagung, yaitu dengan angka 67,9%. Kemudian dengan harga tertinggi, yaitu mereka lebih memilih harga 40.000 hingga 55.000. Kemudian metode pemasaran dilakukan dengan promosi toko, media digital, dan juga media cetak. Namun pada kuesioner kemarin itu masyarakat lebih memilih media digital, yaitu dengan presentasi 90%. Tempat promosi, masyarakat lebih memilih e-commerce untuk tempat promosinya. Kemudian hasil kuesioner atribut, masyarakat lebih memilih atribut produk itu ada logo halalnya. Kemudian bentuk kemasan, banyak masyarakat atau responden lebih memilih box kardus tanpa sekat. Nastar selai jagung merupakan produk yang berbahan dasar tepung dengan isian selai jagung. Produk ini menggunakan selai jagung karena agar ada pengembangan produk berbasis jagung. Apabila dalam pengembangan produk hanya sebatas selai jagung, nilai jualnya rendah dan umur simpan dari selai jagung juga cukup singkat. Kemudian produk nastar selai jagung ini diproduksi dari bahan yang berkualitas seperti jagung, tepung, gula, dan tidak ada bahan kimia lainnya, sehingga sudah pasti aman untuk dikonsumsi. Untuk harga dari produk nastar ini yaitu berkisar antara 30.000 hingga 35.000 per box. Desain kemasan. Ini ada desain label kemasan, yaitu terdapat diproduksi oleh siapa, kemudian ada merek, ada neto, komposisi, dan juga ada media sosial. Dan ini tampak dari samping, kemudian
desain tampak belakang dan desain tampak atas. Kemudian ada desain kemasan yang tersier, kemudian ada desain kemasan sekunder. Jadi nastar ini dipasarkan dengan desain kemasan sekunder. Kemudian desain kemasan primernya seperti ini. Biaya variabel 23.000, biaya tetap 645.000, biaya penyusutan 11.097, kemudian HPP 23.022 dengan harga jual 30.000 dan profit 6.978, sehingga BEP per unitnya yaitu 92,14 unit dan BEP rupiahnya 2.687.500. Target pasar yang pertama, segmentasi geografi produk nastar akan dipasarkan di Indonesia dengan menyebar merata hampir di seluruh wilayah Indonesia dan ditujukan untuk anak-anak sampai orang dewasa. Kemudian target yaitu pada usia 3 tahun ke atas hingga usia lanjut dan dapat memenuhi kebutuhan nutrisi mereka. Yang ketiga, ada posisi produk nastar ini memiliki rasa manis dan gurih. Tidak hanya itu, kemasan nastar didesain semenarik mungkin dengan beberapa atribut kemasan dan diharapkan akan menjadi market leader di pasaran. Kesimpulan, produk nastar ini layak untuk dikembangkan karena diperoleh dari bahan baku yang mudah didapat dan pembuatannya juga cukup mudah. Tidak hanya itu, produk nastar ini belum banyak dikembangkan. Dalam produk nastar ini memiliki kelebihan yaitu harganya yang rendah serta kualitas mutu yang baik. Dalam pengembangan nastar ini memiliki peluang yang besar sehingga dapat berkembang dengan pesat di pasaran. Nastar ini juga memiliki media sosial dalam penjualan sehingga mempermudah konsumen untuk membelinya dan dapat menjalin mitra di toko-toko. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.